Belum tahu caranya membuat laporan laba rugi? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Faktanya, 8 dari 10 kandidat fresh graduate S1 akuntansi belum tahu caranya menyusun laporan laba rugi. Meskipun nilai akuntansi saya selalu A saat kuliah dahulu, kenyataannya begitu bekerja pertama kali, saya sendiri juga lupa caranya membuat laporan laba rugi. Dalam video ini saya akan fokus membahas tentang yang pertama, mengapa laporan laba rugi sangat penting untuk dipelajari, tidak hanya bagi mereka yang accounting saja, melainkan bagi siapa saja yang berkecimpung di dunia bisnis. Yang kedua, apa itu laporan laba rugi persisnya? Dan yang ketiga, bagaimana format laporan laba rugi yang biasa digunakan dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, bagaimana informasi-informasi disusun, dipilah-pilah dan dikumpulkan menjadi laporan laba rugi. Informasi apa saja yang disajikan? Saksikan terus video ini sampai selesai. Kita mulai dengan topik yang pertama, apa perlunya memahami laporan laba rugi? Jawabannya tergantung siapa Anda. Jika Anda seorang staf accounting dan akuntan pada umumnya, entah itu bekerja di dalam perusahaan atau di kantor akuntan publik, memahami dan tahu caranya menyusun laporan laba rugi mungkin sudah menjadi suatu keharusan. Sedangkan jika Anda seorang pengelola bisnis, mulai dari manajer bagian, kepala divisi, kepala unit, sampai direktur, laporan laba rugi dapat membantu Anda untuk dua hal. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan untuk pengambilan keputusan bisnis sehubungan dengan aktivitas operasional perusahaan yang Anda kelola. Yang kedua, laporan laba rugi juga berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban Anda selaku pengelola usaha kepada pemegang saham selaku pemilik modal. Selanjutnya, jika bonus tahunan Anda tergantung pada kinerja perusahaan yang Anda kelola, mengetahui laporan laba rugi menjadi sangat penting. Sedangkan jika Anda seorang pemilik usaha atau pemegang saham, laporan laba rugi adalah penentu apakah Anda akan menerima dividen tahun ini atau tidak, dan berapa kira-kira besarnya. Lalu jika Anda seorang kreditur, entah itu vendor yang menyediakan pembelian secara kredit atau seorang bankir yang menyediakan pinjaman modal kerja, laporan laba rugi calon mitra kerja Anda menjadi penentu apakah Anda akan menyediakan kredit atau tidak. Lalu jika Anda seorang investor, laporan laba rugi perusahaan investi menjadi penentu apakah Anda tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut atau tidak. Dan terakhir, jika Anda seorang fiskus sebagai pemeriksa di Ditjen Pajak misalnya, maka laporan laba rugi wajib pajak menjadi sumber informasi utama untuk menentukan besar kecilnya kewajiban pajak kepada negara. Nah, apa itu laporan laba rugi? Sehingga fungsinya sangat vital di dalam dunia bisnis. Kita masuk topik yang kedua, apa itu laporan laba rugi? Pada dasarnya setiap perusahaan yang dibentuk atau didirikan dimaksudkan untuk menghasilkan laba. Namun pada kenyataannya, tidak semua perusahaan bisa menghasilkan laba. Ada kalanya perusahaan juga mengalami kerugian. Apakah perusahaan mendapat laba atau sebaliknya justru menderita kerugian tergantung pada dua faktor. Yang pertama, seberapa mampu perusahaan menghasilkan omset atau penjualan atau pendapatan. Makin besar penjualan, makin besar pula kemungkinannya menghasilkan laba dan sebaliknya. Yang kedua, seberapa besar kos dan biaya yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan dalam rangka membentuk omset atau pendapatan yang dihasilkan. Jadi kasarannya, selalu ada kos dan biaya yang timbul dari setiap upaya membentuk penjualan dan aktivitas operasional lainnya yang dijalankan oleh perusahaan. Semakin kecil kos dan biaya yang timbul, semakin besar laba yang diperoleh. Dan sebaliknya, aktivitas menghasilkan penjualan atau omset dan aktivitas mengelola kos dan biaya disebut dengan operasional perusahaan. Sedangkan laba atau rugi yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan disebut dengan kinerja operasional. Nah, laporan laba rugi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut income statement, kadang disebut profit and loss statement atau P&L, adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan dalam format pendapatan atau penjualan dikurangi kos dan biaya yang menghasilkan laba atau rugi. Jika diekspresikan dalam formula matematika, maka laba atau rugi sama dengan penjualan dikurangi kos dan biaya. Atau jika dibalik, penjualan dikurangi kos dan biaya sama dengan laba atau rugi. Laba terjadi ketika penjualan lebih besar dari kos dan biaya yang timbul. Sebaliknya, rugi terjadi ketika penjualan lebih kecil dari kos dan biaya yang timbul. Misalnya,
Anda menjual sepasang sepatu dengan harga Rp600.000. Sepatu yang Anda jual tersebut Anda beli dengan harga sebesar Rp500.000 dan ongkos kirim sebesar Rp25.000. Sehingga total cost dan biaya yang Anda keluarkan sama dengan Rp500.000 untuk pengadaan sepatu dan Rp25.000 untuk ongkos kirim. Totalnya sama dengan Rp525.000. Jika dimasukkan ke dalam formula tadi, penjualan dikurangi kos dan biaya sama dengan laba atau rugi. Rp600.000 dikurangi Rp525.000 sama dengan laba sebesar Rp75.000. Sebaliknya, jika sepatu yang sama laku hanya sebesar Rp300.000, maka Rp300.000 penjualan sepatu Anda dikurangi dengan kos dan biaya sebesar Rp525.000 sama dengan rugi sebesar Rp225.000. Nah, itu hanya contoh sederhana. Bagaimana dengan laba rugi di dalam perusahaan? Tentu saja tidak sesederhana itu. Yang jelas di dalam perusahaan jumlah transaksinya sangat banyak. Model pendapatan atau penjualannya juga banyak macamnya. Begitu juga dengan kos dan biayanya, ragamnya juga sangat banyak. Kita masuk ke format laporan laba rugi. Lembar laporan laba rugi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling atas disebut header, kemudian bagian yang tengah-tengah disebut body atau isi laporan, dan yang paling bawah disebut footer. Pada bagian header, yang paling atas PT JAK nama perusahaan, kemudian di bawahnya laporan laba rugi adalah jenis laporan yang disajikan, dan yang paling bawah adalah periode yang dilaporkan. Contohnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian pada bagian body atau isi, paling atas adalah penjualan, di bawahnya harga pokok penjualan. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor pada bagian ketiga. Kemudian pada bagian keempat ada biaya-biaya operasional, misalnya biaya gaji, biaya admin bank, biaya listrik, biaya telepon, biaya sewa, dan lain sebagainya. Laba kotor dikurangi total biaya-biaya operasional ini menghasilkan laba atau rugi sebelum pajak. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya bunga bank, biasanya berupa pinjaman modal kerja. Lalu dikurangi lagi dengan biaya pajak, biasanya PPh, menghasilkan laba bersih atau yang biasa disebut dengan net earning. Kemudian pada bagian footer, yang paling atas biasanya menunjukkan tempat di mana laporan dibuat, lalu tanggal pencetakan laporan, dan di bawahnya ada tanda tangan penanggung jawab perusahaan. Biasanya dalam ini direktur atau direktur utama. Header dan footer relatif sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tetapi body atau isi dari laporan laba rugi variatif, tergantung jenis usaha dan skalanya. Jenis usaha menentukan seberapa rumit bisnis prosesnya, sedangkan bisnis proses menentukan seberapa rumit laporan laba ruginya. Secara garis besar ada 4 macam jenis usaha. Yang pertama perusahaan jasa, yakni perusahaan yang menjual jasa, contohnya kantor akuntan publik, kantor konsultan pajak, kantor pengacara, kantor notaris, dokter, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua perusahaan dagang, yakni perusahaan yang memperjualbelikan barang atau produk. Lalu yang ketiga perusahaan manufaktur atau pabrikasi, yakni perusahaan yang memproduksi barang untuk kemudian dijual. Dan yang keempat kombinasi antara jasa dan dagang, misalnya rumah sakit, kontraktor, hotel, dan lain sebagainya. Ada juga kombinasi dagang dengan manufaktur. Dalam hal ini perusahaan jasa termasuk yang paling simpel bisnis prosesnya, sehingga laporan laba ruginya juga menjadi yang paling simpel. Sedangkan laporan yang sifatnya kombinasi menjadi perusahaan dengan bisnis proses yang paling rumit, sehingga laporan laba ruginya juga paling rumit. Tapi jangan khawatir, saya akan jelaskan sebentar lagi. Perusahaan jasa bisnis prosesnya paling simpel, sehingga laporan laba ruginya juga relatif simpel. Kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama biasanya pendapatan jasa. Yang kedua beban penjualan biasanya terdiri dari fee perantara, kemudian komisi penjualan. Yang ketiga laba kotor, yakni pendapatan jasa dikurangi dengan beban pendapatan. Yang keempat biaya-biaya operasional. Dan yang kelima laba atau rugi. Laba atau rugi dihasilkan dari laba kotor dikurangi dengan total biaya operasional. Selanjutnya perusahaan dagang. Perusahaan dagang sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan perusahaan jasa karena ada produk yang diperjualbelikan. Ada juga biaya-biaya sehubungan dengan pengadaan barang tersebut, sehingga laporan laba ruginya juga menjadi lebih rumit. Pengeluaran sehubungan dengan produk dan biaya-biaya yang dikeluarkan disebut dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, disingkat dengan COGS. Sehingga laporan laba rugi perusahaan dagang biasanya sebagai berikut. Yang pertama penjualan, kemudian yang kedua harga pokok penjualan, yang ketiga laba kotor yang didapat dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kemudian yang keempat biaya operasional terdiri dari biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon, biaya sewa, biaya maintenance,
dan lain sebagainya. Laba kotor dikurangi dengan total biaya operasional menghasilkan laba atau rugi. Jika Anda perhatikan bentuk laporannya, mungkin nampak sama saja dengan perusahaan jasa. Bedanya hanya di bagian harga pokok penjualan. Tetapi toh hanya satu baris. Yang rumit adalah perhitungan di balik harga pokok penjualan yang satu baris itu. Pada dasarnya, harga pokok perusahaan dagang dihitung dari nilai pembelian barang yang laku. Misalnya, sepatu tadi harga pembeliannya ditambah ongkos kirim sama dengan 525.000. Ini disebut dengan harga pokok penjualan. Hanya saja di dalam perusahaan pembelian biasanya terjadi berkali-kali. Begitu juga penjualannya, tidak satu kali. Sehingga menghasilkan data transaksi yang sangat banyak. Ada dua metode atau teknik yang biasa digunakan untuk menentukan kapan dan berapa besarnya harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Metode yang pertama, metode perpetual. Dengan metode perpetual, harga pokok penjualan diakui dan dicatat setiap kali ada penjualan dengan jurnal sebagai berikut. Debit kas satu piutang, kredit penjualan, dan debit harga pokok penjualan, serta kredit di persediaan barang dagangan. Jurnal ini diinput dan dipindahkan ke buku besar setiap kali penjualan dan pengiriman barang terjadi. Sehingga di akhir periode akan menghasilkan yang pertama saldo penjualan yakni total penjualan selama satu periode. Yang kedua saldo harga pokok penjualan yakni total HPP selama satu periode. Keduanya masuk ke laporan laba rugi. Sedangkan total cash menambah saldo kas di neraca. Dan total persediaan mengurangi saldo persediaan yang disajikan juga di neraca. Yang kedua metode periodik. Dengan metode periodik, harga pokok penjualan dihitung dan diakui sekaligus di akhir periode dengan cara melakukan penghitungan fisik persediaan yang dikenal dengan istilah stock of num. Dengan melakukan stock of num, perusahaan menjadi tahu berapa nilai dari sisa persediaan di gudang. Selanjutnya, harga pokok penjualan dihitung dengan rumus nilai saldo awal persediaan ditambah dengan total nilai pembelian pada periode yang dilaporkan dikurangi nilai saldo akhir persediaan. Laporan laba ruginya menjadi sebagai berikut. Yang pertama penjualan, di bawahnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kemudian diuraikan menjadi saldo awal persediaan ditambah dengan total pembelian menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Selanjutnya barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan saldo akhir persediaan yang didapat dari proses stock of num menghasilkan harga pokok penjualan. Yang berikutnya penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Laba kotor seperti biasanya dikurangi dengan total biaya operasional menghasilkan laba atau rugi. Bagaimana perbedaan di antara metode periodik dan metode perpetual? Jurnal pembelian pada sistem perpetual, debit persediaan, kredit kas atau utang. Sedangkan pada sistem periodik, debit pembelian, sedangkan kreditnya kas atau utang. Pada sistem perpetual yang didebit adalah persediaan, sedangkan pada sistem periodik yang didebit pembelian. Lalu penjualan pada sistem perpetual disertai dengan jurnal debit harga pokok penjualan dan kredit persediaan. Sedangkan pada sistem periodik jurnalnya hanya sepasang, debit kas satu piutang dan kredit penjualan. Tidak ada pengakuan harga pokok penjualan, juga tidak ada pengakuan pengurangan persediaan. Sedikit catatan penting untuk metode perpetual, harga pokok penjualan diambil dari harga beli, sementara harga belinya berubah-ubah. Untuk di Indonesia, inflasi terus meningkat, sehingga kecenderungan harga barang terus naik dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, harga beli manakah yang dipakai? Dalam cost accounting ini disebut dengan aliran cost atau cost flow. Ada 3 metode digunakan. Yang pertama first in first out disingkat dengan FIFO. Barang yang dibeli duluan dianggap laku duluan. Kemudian yang kedua metode last in first out atau LIFO. Barang yang dibeli belakangan dianggap laku duluan. Dan yang ketiga metode rata-rata atau average. Pada metode rata-rata atau average yang digunakan adalah harga rata-rata, yakni harga barang yang dibeli duluan ditambah dengan harga yang dibeli belakangan dibagi 2. Khusus topik cost flow atau aliran cost ini saya akan bahas di video terpisah. Di sana saya akan jelaskan secara rinci dengan contoh kasus. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan seri video ini. Selanjutnya contoh perusahaan manufaktur. Sama dengan perusahaan dagang, yang berbeda hanya di bagian harga pokok penjualannya. Jika di perusahaan dagang, harga pokok penjualan dihitung dari harga beli produk yang laku. Sedangkan di perusahaan manufaktur, di mana produk yang dijual dibuat atau diproduksi sendiri, harga pokok penjualan diambil dari pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan memproduksi produk yang terjual, yang disebut dengan harga pokok produksi atau cost of goods manufacture.
Harga pokok produksi sendiri terdiri dari yang pertama biaya bahan baku langsung atau raw material, yang kedua biaya bahan penolong yang biasa disebut supporting material. Kadang-kadang raw material digabung dengan supporting material sehingga menjadi satu kelompok saja. Kemudian yang berikutnya yang ketiga biaya tenaga kerja langsung atau labor cost, dan yang keempat overhead cost terdiri dari indirect labor, listrik, maintenance mesin dan gedung pabrik, maintenance alat pabrik, penyusutan gedung pabrik, penyusutan alat pabrik, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan laporan laba rugi bagian 2. Lengkap dengan contoh kasus supaya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Untuk sementara silahkan di like jika Anda suka video ini, dan silahkan di share jika dirasa bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan laporan laba rugi bagian 2. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu, silahkan tulis di bagian komentar. Terima kasih, sampai jumpa.